saja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده كيف حالكن Mahat? Alhamdulillah bi khair Ustazah. Halo Ustazah. Ustazah kaifa haluk? Tadi udah nanya ya padahal. Alhamdulillah Masya di Allah, sore hari Ustazah. ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesempatan kesehatan sehingga sempatlah kita untuk kembali bertolabul ilmi di sore hari ini. Amin, amin. Barakallahu fikum. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat yang telah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik. Seperti biasa kita langsung masuk ke setoran ya, setoran hafalan di surah An-Nazi'at. Ayat sampai ayat keberapa kemarin yang terakhir kita terjemahkan? 27 ya? Iya Ustazah. Iya Ustazah. 27 ya. Baik. Ya. Silakan. Nomor 1. Siapa yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam Maaf saya warahmatullahi wabarakatuh. nggak sempet saya ngapalin, Ustazah. Saya baca Ya. aja ini. Baca ya nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum asaddu khalqan amis sama bainaha. Banaha, bukan bayi. Oh ya, Bana. banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Sadaqallahul azim. 2 ayat yang ayat 28-nya. Oh, ayat 8 ya? Ya. Nah, Wa al-kasa lailaha. ini udah yang 28. Lah iya udah sampai 28. Oh, Sudah udah. 28. Apa dah ya? Selanjutnya Anda Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Belum diartiin? Belum diterjemahkan? Oh, belum diartikan. Yang artikan dulu. Ya. Oh. Ya. Aku belum ntar dulu. Aku Antum ntar dulu saja. Ntar dulu. Ayat nih ayat 26 27. 27 ya. 27. Ya. Iya, huwa tidaklah huwa ya Antum ya. ikul peringatan lil alamin bagi seluruh alam. Yang nomor 28 lima minkum ayyastaqim. Bagi siapa sya'a menghendaki minkum di antara kamu untuk yastaqim menempuh jalan yang lurus. Sudah Mbak Nia? Sudah yang baca surat apa yang? Surat An-Nazi'at. Kayaknya beda ayat yang dibaca ya. Beda surat kayaknya Ustazah. Iya. Surah An-Nazi'at ayat 26 sampai tapi tadi benar tadi. Cuman nerjemahinnya Artinya ya. Oh, saya coba ulangi. Iya, ntar dulu saja. An-Nazi'at.
An-Nazi'at ayat 26. Ya, 6. Oh, 28. Iya, saya salah tadi. Ayat 26 ya. Summa sakoknal ardo sako. Bukan itu. Ayat 26. Inna fi dzalika. Beliau baca ayat 27-28 sih, Ustazah. Oh, gitu. 27. Oh iya, iya. Berarti Pak Ambatna fiha haba. Mbak Afan Eyang surat apa bacanya Eyang? Oh, surat bahasa. Oh, surat Abbas. Surat Salah, An-Nazi'at yang salah. Halaman 84 Eyang. 584. Dulu. Ayat 28. Oh. Ya, sekarang sudah benar ini ayatnya. Tadi itu salah. Yang antum asad kan amis sama banaha antum, apakah kamu asadu lebih hebat holkon penciptaan ami atau sama langit banaha dia telah membinanya. Yang 28 rofa'a samkaha fasawwaha. Rofa'a dia meninggikan samkaha bangunannya fasawwaha lalu dia menyempurnakannya. Shadaqallahul azim. Ahsan, barakallah. Jazakillah khair Ustazah. Maaf ya Ustazah. Ya, nggak apa-apa. Selanjutnya silakan. Ayat 28. Ayat 29. Nah, selanjutnya Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Enam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wa aghtasha dan dia menjadikan gelap lailaha malamnya, wa akhraja dan dia keluarkan atau dia menjadikan terang duhaha paginya atau siangnya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda dan bumi ba'da dzalika setelah itu dahaha diluaskan atau dihamparkan. Alhamdulillah. Sudah Ustazah. Jazakillah khairan katsiran. Iki barakallah Ustazah. Selanjutnya silakan ayat 31. Ya Ustazah. Nomor 3 ya. Terusnya saya. Ya, silakan. Nomor 3. Nomor 3 ayat 31. Oh iya. Umu Oh, Kenta ayat nomor 3. Umu dulu. Nomor 4 Ustazah. Nomor 4 saya. Oh, Nomor 3 bukan 3. saya. Nomor 3. Nomor 3 siapa? Nomor 3 Umu Kenta tapi suaranya masih mute. Saya 31 sama 32. Iya, nah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wa akhraja dia mengeluarkan minha darinya ma'aha mata airnya wa mar'aha dan tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha. Wal jibala dan gunung-gunung arsaha mengguncang ya. Dia mengguncang ya Ustazah. Dipancangkan. Dia apa? Arsaha dia pancangkannya. Dia pancangkan. Hai.
Sadaqallahul azim. Lanjut. Selanjutnya saya nomor 4. Ayat berapa jadi berubah saya ini? Kebagiannya Nggak saya apa-apa, ayat Umi, sesuai ini aja, Mi, pembagiannya aja, nggak apa-apa. oh, Pembagian. 35 ya. Saya 35 sama 36. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yauma pada hari yatadzakkaru diberi peringatan al insanu manusia ma sa'a apa yang telah dikerjakannya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizati dan diperlihatkannya wa burrizatil jahimu neraka jahim liman bagi orang yang yaro melihat. Ya. Jazakillah khair Ustazah. Allahumma arhamni bil Quran. San barakallahu fiik. Selanjutnya. Umi Putri. Lompat ya? Ya, nggak apa-apa, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Salam kenal Ustazah. Ana baru. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini baru ya? Iya Ustazah. Oh, Mohon iya. bimbingannya Ustazah. Ya, nah, silakan. Ayat ke-45 dan 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama anta munziru may Innama anta munziru may yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Inama sesungguhnya anta kamu mungziru pemberi peringatan man siapa yang yakhshaha yang takut kepadanya dalam hal ini kepada hari pembalasan. Ka'annahum seakan-akan mereka yauma hari yarawnaha kalian melihatnya lam tidak yauma yarawnaha lam yalbasu mereka tinggal illa kecuali yauma yarawnaha illa kecuali asyiyatan di sore hari atau duhaha pagi harinya. Ya, Masya Allah. Allahumma bil Quran. Selanjutnya, silakan nomor 6. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, nah, silakan Ibu Yuyun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man tagha. Fa'amma maka adapun man orang yang tagha melampaui batas wa asarul hayatad dunya wa asaro dan lebih mementingkan al hayata kehidupan ad-dunya dunia. Shadaqallahul azim. Khalas Ustazah.
Nah, barakallahu fiik. Wafiki barakallah. Selanjutnya nomor 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon Waalaikumsalam bimbingannya. warahmatullahi. Silahkan Ibu Nabila. Ma'idah ayat 43 sampai 44. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fima min zikroha. Fima anta min Fima anta min zikroha. Fima mengapa, min dari, zikroha menyebut, ilah apa saja, ila rabbika muntahaha, ila bagi rabbika Tuhanmu. kepada bukan bagi kepada. Oh, ila astagfirullah. Ila kepada rabbika Tuhanmu, muntahaha kesudahannya. Ya, nah. Shadaqallahul azim. Sungguh maha benar engkau dengan segala firman-Nya. Baik, Masih barakallahu. Ya, Silakan nomor 8. Baik, saya mohon bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa inna maka sesungguhnya al jahima neraka, hiya ia atau neraka, al ma'wa tempat tinggal. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsal Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma dan adapun man apa khafa takut. Man itu siapa? Siapa? Man. Bukan Ya, apa. Dan adapun siapa, maksudnya gimana Ustazah? Maksudnya siapa di situ orang. Adapun orang. Jadi bukan man apa, tapi siapa atau orang artinya. Wa amma dan adapun man siapa atau orang, khofa ia takut, maqoma kebesaran, robbihi robnya atau Tuhannya, wanaha dan ia menahan, an-nafsa jiwa, ani dari al-hawa hawa nafsu. Ya, Selanjutnya silakan nomor 9 ya. Masih ada. Sudah selesai semua? Selesai. Ya, baik. Kita lanjut ke surah An-Naba. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 1 sampai berapa ya hari ini? Kita jelasin sampai ayat, karena insya Allah nggak terlalu panjang, sampai ayat 16 atau 17. Kita baca sampai ayat 17, nanti insya Allah kita sesuai dengan waktu. Kalau belum selesai sampai 17 habis waktunya, berarti kita lanjutkan di pekan mendatang. Baik, kita baca bersama-sama. Wahid, nain, talata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amma yatasaalun. Amma yatasaalun Anin naba'il azim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Aku udah tahu, aku berangkat mak bapak. Alla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Waja'alna sirajan wahhaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Nukhrija bihi habban wa nabata. Inna yaumal benar ya? Wajannatin alfafa. Inna yaumal fasli kana miqata. Ya, sampai di situ dulu ya. Barakallahu fikum. Kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma dari dua kata an dan ma. Amma tentang apa? Tentang apa? Yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya. Tentang apa?
Amma tentang apa? Yatasaaluna, mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim. An tentang Tentang an-naba'i. An-naba yakni berita al-azim yang sangat besar, yang sangat agung. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi yang hum mereka yang mereka fihi tentangnya atau di dalamnya, jadi tentang yang tadi ditanya-tanyakan itu mukhtalifun saling berselisih. Berselisih. Kalla saya'lamun. Kalla tidak sekali-kali. Saya'lamun sa kelak, jadi huruf sa itu menunjukkan nanti, kelak, ya'lamun mereka akan mengetahui. Kala sekali-kali tidak atau tidak sekali-kali, saya'lamun kelak mereka pasti akan mengetahui. Summa kemudian kala tidak sekali-kali atau tidak sekali-kali, saya'lamun ini diulang kembali. Mereka kelak mereka akan atau kelak mereka pasti diulang kembali. Alam naj'alil arda mihada. Alam bukankah atau tidakkah naj'al dari kata ja'ala yaj'alu. Naj'al kami jadikan. Kami telah jadikan al-arda bumi mihada hamparan sebagai hamparan. Wal jibala ini terlalu cepat nggak terjemahinnya? Iya. Wal jibala dan gunung-gunung. Jibala dan gunung. Wal jibala dan gunung-gunung autada sebagai pasak atau sebagai pancang pasaknya, sebagai paku. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum dan kami ciptakan kamu. Wa khalaqna dan kami ciptakan kum kalian, kamu. Azwaja saling berpasang-pasangan. Dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna dan kami jadikan naumakum tidurmu. Dan kami jadikan tidurmu subata istirahat, untuk istirahat. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna, ini tadi sudah banyak di atas artinya waja'alna, jadi insya Allah sudah paham ya. Dan kami telah jadikan al-laila, al-lail ini juga sudah berulang-ulang katanya, insya Allah sudah mafhum. Malam, libasa, libas sebagai pakaian. Waja'alna an-nahara ma'asya.
Waja'alna dan kami telah jadikan an-nahara siang ma'asya penghidupan atau untuk mencari ma'isyah, untuk mencari penghidupan, untuk bekerja maksudnya. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa banayna dan kami bina dan kami bangun fawqakum di atas kalian, dan kami bangun atau kami telah bangun fawqakum fawqa atas kum kalian sab'an 7 maksudnya 7 lapis syidadan yang kokoh, 7 lapis maksudnya di sini 7 lapis langit ya. Dan kami telah bangun di atas kalian sab'an syidada 7 lapis langit. Sidada Waja'alna sirajan wahaja. Waja'alna dan kami jadikan siraja. Mana siraja? Siraj pelita. Maksudnya pelita di sini adalah matahari. Wahaja sangat terang. Wahaja sangat terang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa anzalna nazala yanzilu. Anzala yanzilu. Menurunkan. Wa anzalna dan kami turunkan. Minal mu'sirat min dari al-mu'sirat awan. Ma'an alma air. Sajjaja curah, tercurah. Dan kami curahkan, maksudnya di situ kami turunkan dari awan curahan air. Itu kalau mau diartikan secara seperti itu ya. Per kalimat. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija dan kami telah mengeluarkan, Tumbuhkan. dan kami telah mengeluarkan bihi dengannya. Hinya ini kembali kepada alma tadi ya. Dan kami telah keluarkan dengannya habban biji-bijian wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Dengan turunnya air hujan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa. Wa jannat dan kebun-kebun. Jannatun kebun, wa jannatin itu banyak kebun. Artinya kebun-kebun alfafa yang rindang, yang lebat. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna sesungguhnya yaumal fasl. Yauma hari al-fasl keputusan. Sesungguhnya hari keputusan itu karena adalah ia miqata waktunya sudah ditentukan. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah dia miqata waktunya sudah ditentukan. Mudah-mudahan waktunya cukup ya kita jelaskan. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan dari ayat pertama. Pada surah ini, yakni surah An-Naba,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana orang-orang musyrik itu saling bertanya-tanya. Surah An-Naba ini adalah surah ke-78 dan tergolong Makkiyah, yakni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sini saya ulang kembali bahwasanya surah-surah walaupun surah itu turun di Madinah atau turun di Makkah atau bukan dua-duanya atau mungkin di Taif atau di mana, akan tapi menjadi Makkiyah, golongan Makkiyah ataupun Madaniyah itu tergantung dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau surah itu turun sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka tergolong sebagai Makkiyah. Kalau surah itu atau ayat itu turun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka surah itu disebut dengan Madaniyah. Daniyah. Surah ini tergolong seluruhnya, ayat-ayat yang ada di dalam surah An-Naba ini seluruhnya tergolong Makkiyah. Surat Makkiyah. Adapun jumlah ayatnya ada 40 ayat. Jumlah kalimat, maksudnya kalimat di sini adalah jumlah kata, ada 174 kata. Dan jumlah huruf 766 huruf. Adapun surah ini memiliki beberapa nama, yakni surah An-Naba, disebut dengan surah An-Naba. Kemudian yang kedua, surah Ammah, kadang-kadang disebut juga surah Ammah. Dan yang ketiga adalah Amma yatasaalun. Jadi kalau ada orang yang bertanya, salah satu di antara tiga itu, maka itu benar bahwasanya itu nama dari surah ini. Surat An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, Amma yatasaalun. Amma ini terdiri dari ayat ya, dua kata ya. Pertama adalah an, ma. Jadi amma dengan anma itu sama artinya an, tentang. Anma. Ya, ma apa. Jadi tentang apa. Jadi dalam Al-Quran itu ada kata yang bisa disatukan oleh penulisannya disatukan. Ada juga yang dipisah. Kalau kata itu dipisah, misalkan contoh ya. Contoh misalkan amma ini dipisah, contoh misalkan kata anma ya. Maka itu harus maka boleh berhenti di salah satu kata tersebut. Tapi kalau dipisah walaupun asalnya dua kata tapi disatukan dari asalnya anma menjadi amma, maka itu tidak boleh berhenti di a ya. Karena tidak terlihat nun sukunnya. Baik. Amma tentang apa? Yatasaalun, mereka saling bertanya. Mereka tanyakan. Ya. Keutamaan surah ini dalam seluruh riwayat tidak ada yang sahih ayatnya menunjukkan bahwasanya sama seperti surah-surah yang lain, bahwa ketika kita baca maka surah ini ayat ini akan mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Akan tetapi ada sebuah riwayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwasanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika Abu Bakar datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, "Syibta anta ya Rasulullah." Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa rambutmu beruban?
Jadi Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa rambutmu berubah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, syaibatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idas syamsi kuwirat. Wa idas syamsi kuwirat. Rasulullah SAW menjawab bahwasanya yang membuat rambutku beruban itu adalah surah Al-Waqi'ah. Yang kedua, surah Hud. Kemudian surah Al-Waqi'ah. Kemudian wal mursalat, surah Al-Mursalat. Kemudian wa amma yatasaalun. Dan yang ketiga adalah surah Amma ini, surah An-Naba ini. Kemudian yang terakhir adalah wa idas syamsu kuwirat. Ya, dan surah idas syamsu kuwirat. Ya. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan beberapa surah ini penyebab rambutnya beruban? Karena ini menunjukkan bahwasanya seorang yang selalu merasa ketakutan itu akan membuat cepat tua, cepat menua. Dan Rasulullah SAW ketika membaca surah-surah ini, yakni surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun, Asy-Syams, di 5 surah ini itu menjelaskan tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Dan Rasulullah SAW ketika membaca surah ini itu dia membayangkan bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia di yaumul akhirah, di hari kiamat itu. Pada hari itu akan diputuskan seluruh perkara-perkara manusia, ya, apakah dia selamat ataukah dia celaka. Dan inilah yang membuat Rasulullah SAW merasa ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang sering ketakutan itu akan mengalami perubahan-perubahan dalam badannya, ya. Bukan hanya rambutnya saja, tapi mungkin wajahnya itu terlihat menua, ya, jika seorang itu mengalami ketakutan. Ini adalah salah satu riwayat. Baik. Sebab turunnya surah ini, ya, sebab turunnya surah An-Naba ini secara umum, yakni orang-orang Quraisy itu saling bertanya-tanya tentang hari kiamat. Sebenarnya orang-orang Quraisy itu paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi. Akan tetapi mereka tidak puas dengan menyembah satu Tuhan saja. Akan tetapi mereka itu menambah dengan berhala-berhala yang lain. Maka di dalam surah Luqman, surah Az-Zumar, surah Az-Zukhruf, itu dari 3 surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau kalian bertanya kepada mereka, ya, pada orang-orang musyrik, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, niscaya mereka akan menyebutkan yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap menyembah patung-patung, bahkan mereka membuat kue-kuean, dan itu juga menjadi sembahan mereka. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, ketika Nabi SAW berbicara tentang landasan atau pokok agama, karena pokok agama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah kerasulan, kenabian, dan yang ketiga adalah hari akhir, maka mereka itu pasti menjadi berdebat. Mereka saling berdebat. Sehingga manusia itu berpecah menjadi 2. Ya, ketika dijelaskan tentang 3 landasan pokok ini, maka orang-orang Quraisy ini, orang-orang kafir, pecah menjadi 2, yakni ada yang percaya, ada yang membenarkan tentang Al-Quran tersebut bahwa adalah kalam Allah.
membenarkan tentang kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga membenarkan adanya hari kebangkitan, yakni hari akhir. Dan ada pula yang tidak percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Akan tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, mereka percaya dengan adanya hari akhirat. Jadi Yahudi dan Nasrani itu percaya dengan adanya hari akhirat. Ya. Berbeda dengan orang musyrik. Kalau orang musyrik itu, mereka menganggap bahwasanya mereka tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan tulang-tulang yang sudah hancur itu bisa dibangkitkan kembali. Itu perkataan orang-orang musyrik. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka percaya dengan adanya hari kebangkitan. Bahkan mereka menganggap bahwa dari golongan mereka lah yang layak menjadi ahli surga. Jadi kalau orang Yahudi itu mengatakan kamilah yang berhak menjadi penghuni surga. Karena kami adalah keturunan Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan. Itu perkataan orang Yahudi. Kalau orang Nasrani mengatakan kami juga adalah orang yang akan layak menempati surga tersebut. Kenapa? Karena adanya Nabi Isa sebagai pembebas atau penebus dosa mereka. Inilah klaim-klaim dari kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. Kita masuk pada ayat pertama. Amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Jadi orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yakin dengan adanya hari kiamat, yakin dengan adanya hari kebangkitan. Mereka mengklaim bahwasanya merekalah penghuni surga tersebut. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu, dan mereka berkata, jadi orang Yahudi dan orang Nasrani itu berkata, la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengklaim diri mereka sendiri bahwasanya tidaklah masuk surga itu melainkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Seperti itu. Jadi mereka saling bertanya-tanya ya, tentang apakah yang mereka tanyakan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat yang kedua, anin naba'il azim. Ani yaitu tentang an-naba, berita, al-azim yang besar. Berita yang besar. Ya. Jadi mereka bertanya-tanya itu tentang hari yang sangat agung, hari yang sangat besar. Maka di sini ahli tafsir menafsirkan kata naba'il azim, ada beberapa penafsiran. Ya, ini di sini akan kita sebutkan 4 penafsiran. Yang pertama adalah tauhid. Yang pertama adalah an-naba'il azim. Di sini artinya adalah tauhid. Jadi, mereka bertanya-tanya tentang qaul la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, tuflihu, niscaya kalian akan menang. Ya. Cara kalian akan berbahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Shad ayat 5, aja'alal alihata in hadza la syai'un ujab. Ketika mereka itu diperintahkan, ucapkanlah la ilaha illallah, diperintahkan kepada orang-orang musyrik. Apa yang mereka katakan? Apakah kalian aja'alal alihatu ilahan wahid? Apa kalian ingin menjadikan Tuhan kami
hanya satu, karena mereka itu gemar menyembah banyak Tuhan, sehingga mereka benci kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW ingin mereka itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kalian ingin menjadikan Tuhan kami hanya satu saja? In hadza la syai'un ujab. Mereka berkata bahwasanya ini adalah sesuatu yang aneh. Menurut mereka itu menyembah satu Tuhan itu adalah sesuatu yang aneh. Ini yang pertama. Jadi kata an-naba'il azim, penafsiran yang pertama adalah tentang tauhid. Kemudian penafsiran yang kedua, an-naba'il azim di sini artinya adalah Al-Qur'anil Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Mereka orang-orang musyrik itu meragukan Al-Quran itu apakah dia berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala ataukah bukan, ya hanya omongan-omongan Muhammad saja. Maka di zaman jahiliyah yang mungkin kita sudah nggak asing lagi, yakni Abu Jahal CS, ya, salah satu CS-nya adalah Al-Walid bin Mughirah, itu seorang yang kaya raya, bahkan kekayaannya itu dari Mekah sampai ke Taif. Kekayaan terbentang dari Mekah sampai ke Taif. Jadi kalau orang-orang kaya zaman dahulu itu diukur dari banyaknya kebun-kebun mereka. Kalau kebunnya itu semakin banyak kebunnya, maka dia itu diklaim bahwasanya ini adalah orang yang kaya. Dan Al-Walid ibnu Mughirah ini adalah memiliki kebun kurma yang sangat luas. Bahkan Al-Walid Ibnul Mughirah ini kadang dipanggil dengan Al-Wahid. Al-Wahid itu artinya satu-satunya orang yang mampu mengganti kiswah Ka'bah. 2 tahun sekali itu diganti kiswah Ka'bah itu dengan uangnya sendiri. Jadi di zaman dahulu kalau mengganti kiswah itu bersama-sama membayar sama-sama membeli, ya. Misalkan kita 10.000 atau 100.000 seperti itu. Tapi Al-Mughirah ini, Al-Walid Ibnul Mughirah ini, dia mengganti dengan hartanya sendiri. Ya, setiap 2 tahun sekali diganti kiswah Ka'bah tersebut. Juga Al-Walid Ibnul Mughirah ini tidak suka minum khamar. Hanya dia sebagai orang yang disegani di kalangan kaum Quraisy. Memiliki karisma, ya. Nah, suatu ketika Al-Walid ini datang kepada Rasulullah SAW. Ini di awal-awal Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Nah, ketika dia mendatangi Abu Bakar, mengatakan bahwasanya, wahai Abu Bakar, coba bacakan kepada saya, ya, kepadaku beberapa ayat. Kemudian ketika Abu Bakar membacakan beberapa ayat, maka dia merasa senang, ya, merasa tenang hatinya. Ya. Kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membacakan beberapa ayat. Kemudian apa yang dikatakan setelah pergi dari Rasulullah SAW? Dia berkata kepada teman-temannya, yakni kepada Abu Jahal, kepada yang lain-lainnya. Ya. Kemudian dia mengatakan apa yang dikatakan? Fawallahi ma minkum mirrajulin a'lam asy'ari minni. Ya. Demi Allah, tidak ada di antara kalian, ya, tidak ada di antara kalian yang lebih paham dibandingkan diriku tentang syair-syair Arab. Karena kelebihannya Al-Walid Ibnul Mughirah ini adalah pintar bersyair. Jadi membuat syair-syair itu adalah sangat pintar, ya. Dan pada zaman itu, pada zaman jahiliyah, orang yang pintar membuat syair-syair itu adalah orang yang cerdas, termasuk orang yang dibanggakan, ya. Maka ketika dia mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran, dia merasa bahwa ini bukan syair biasa, bukan syair Arab. Kemudian apa yang dia katakan? Wala a'lam bi rijis. Dan ini juga bukan rijis. Walau qasidah juga bukan qasidah.
Apa perbedaannya? Karena dia merasa bahwasannya ketika orang yang mendengarkan musik, mendengarkan syair-syair, itu biasanya orang itu senang, akan tapi justru akan menjadikan dirinya itu semakin dekat dengan kemaksiatan. Berbeda dengan ketika kita mendengarkan Al-Quran. Kalau kita mendengarkan Al-Quran, maka hati kita itu menjadi tenang dan kita terhindar dari melakukan kemaksiatan. Ya, ini perbedaannya antara musik dengan Al-Quran, syair dengan Al-Quran. Wala bi as'aril jin, dan tentang syair-syair jin. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, apa yang dikatakan oleh Muhammad itu berbeda dengan apa yang dilantunkan oleh para penyair-penyair kita. Sungguh dalam bacaan Al-Quran itu ada kelezatan, ya. Sungguh dalam bacaan Al-Quran itu ada kenikmatan. Itu yang disebut, yang dikatakan oleh Al-Walid Ibnul Mughirah. Sungguh di dalam Al-Quran itu ada kenikmatan. Sungguh di dalam Al-Quran itu ada kelezatan. Begitu dia selesai mengutarakan hal tersebut, dia teringat kedudukannya di kaum Quraisy, bahwa dia adalah orang yang terpandang, dia adalah orang yang sangat dihargai. Maka awalnya dia memuji apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tiba-tiba dia mengingkari. Apa yang dia katakan? Innahu qaulun yu'thar. Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah sihir yang impor. Maksudnya dia berguru kepada non-Arab. Muhammad itu telah belajar syair orang di luar Arab. Innahu qaulul bashar. Kemudian dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya yang dikatakan, yang dilantunkan oleh Muhammad itu adalah perkataan manusia, bukan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Walid Ibnul Mughirah. Jadi Al-Walid Ibnul Mughirah ini sebenarnya meyakini apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW karena kedudukannya di mata, karena gengsinya kepada orang-orang Quraisy, maka dia menyembunyikan hal tersebut. Bahkan kita ketahui bahwasanya Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Abu Sufyan sebelum masuk Islam, dan termasuk ini Al-Walid Ibnul Mughirah, setiap malam itu ketika Rasulullah SAW sedang salat tahajud, itu di pojok-pojok mereka mendengar Rasulullah SAW baca Al-Quran. Akan tetapi di siang harinya mereka sangat memusuhi Nabi SAW. Itu yang kedua ya. Jadi arti dari tafsir daripada An-Naba'il Azim adalah Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, arti tafsir dari An-Naba'il Azim di sini adalah tentang kerasulan Nabi SAW. Apakah benar dia adalah seorang rasul? Jadi orang-orang musyrik zaman dahulu, ya, zaman itu mereka ragu, apakah Muhammad itu benar-benar rasul ataukah bukan? Ya, termasuk Al-Walid bin Mughirah tadi ini. Al-Walid ibnul Mughirah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, kenapa sih kamu jadi rasul? Ya, kenapa bukan yang lain saja? Kenapa bukan saya? Ya, jadi ada rasa apa ya? Karena dia menganggap bahwa Muhammad itu siapa dia? Ya, dia hanya seorang anak yatim yang dilahirkan. Ya, bukan juga orang yang kaya, bukan juga orang yang terpandang. Kenapa bukan saya saja atau mungkin yang lainnya yang setara dengan Al-Walid tersebut? Maka ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, datang ke Madinah untuk mendengar Nabi SAW mengintai ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Itu ada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Quraisy masih penasaran dengan kenabian Rasulullah SAW, sehingga dia datang ke Madinah kemudian mengintai apakah orang ini termasuk benar-benar dia seorang nabi. Maka ketika mereka bertanya kepada
ingin bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian temannya yang lain mengatakan, tanyakan saja kepadanya. Kalau dia bisa menjawab, berarti dia adalah seorang nabi. Kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia bukan nabi. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ruh, ya, tentang ruh. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ruh tersebut, ya, karena Rasulullah SAW tidak akan menjawab sesuatu yang belum Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, maka dia menunggu jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menunggu ayat tersebut. Maka ketika orang-orang musyrik bertanya tentang ruh, maka Rasulullah SAW menjawab, ya tunggu saja, nanti akan saya jawab. Qadarullah, lupa Rasulullah SAW menyebutkan insya Allah. Ternyata dia menunggu Jibril datang 1, 2, 3 hari. Ternyata Jibril tidak datang. Sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, Jibril juga belum datang-datang. Sampai 1 bulan baru Jibril datang. Dan di sini Rasulullah SAW sangat sedih. Ya. Sangat sedih karena orang-orang Quraisy itu sudah menganggap bahwa benar-benar kami ini bukan Nabi. Bahkan mereka itu mengejek-ngejek, dipojokkan Nabi SAW. Maka seolah-olah Rasulullah SAW menganggap dirinya itu sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 85, Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qulir ruh min amrillah. Katakanlah Muhammad bahwasanya ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW tidak mengerti tentang ruh kecuali dengan sama seperti ketika orang-orang bertanya kapan datangnya hari kiamat. Maka Rasulullah SAW tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, akan tetapi tanda-tandanya yang sudah disebutkan yang oleh Jibril, maka Rasulullah SAW tahu bahwa tanda-tandanya dekat hari kiamat itu kiamat sughra maupun kiamat kubra, karena ada yang tanda-tandanya itu disebutkan oleh Jibril. Akan tapi ketika belum dijelaskan oleh Jibril, maka Rasulullah SAW belum paham tentang itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi seorang tentang anak muda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam gua. Kemudian juga kisahnya Dzulkarnain, ya. Itu di dalam surah Al-Kahfi, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha, dan Tuhanmu menciptakan siapa yang ia kehendaki. Jadi ketika Al-Walid Ibnul Mughirah mengatakan, kenapa kok bisa kami yang diangkat jadi rasul? Kenapa bukan Urwah bin Mas'ud saja? Atau saya saja yang dijadikan sebagai nabi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha, dan Tuhanmu dan Rabbmu menciptakan siapa yang ia kehendaki, wa yakhtar, dan dia memilih. Maka nalahumul khiyarah. Bukan kita sebagai manusia memilih, bukan kita yang memilih, tapi Allah lah yang memilih kepada seorang siapa yang bisa dijadikan sebagai rasul. Itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala dari segala kemusyrikan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hari-hari, ya, hari-hari yang terbaik adalah hari Jumat. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan beberapa bulan dalam setahun, dan bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Itu bukan kita yang memilih, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih. Begitu pula dengan para nabi dan rasul. Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasul terbaik adalah Nabiullah Muhammad SAW. Itu bukan pilihan Muhammad, bukan pilihan para nabi, akan tapi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Tafsir yang keempat, An-Naba'il Azim, ya. Artinya adalah, dan ini yang keempat ini adalah
para ulama memilih tafsir yang keempat ini, yakni yaumul ba'ats, yakni hari akhir, hari kebangkitan. Arti daripada an-naba'il azim, mereka bertanya-tanya mereka saling bertanya-tanya anin naba'il azim, tentang hari yang sangat agung, yakni hari kiamat. Adanya surga dan neraka. Akan tapi mereka juga tidak percaya. Mereka saling bertanya-tanya, akan tapi ketika dijelaskan bahwasanya hari kiamat itu ada, maka orang-orang musyrik pun tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak mau capek beribadah. Mereka tidak bisa mengikuti syariat-syariat, garis-garis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mereka menganggap bahwasanya ketika kita mengikuti Muhammad SAW, maka kita tidak bisa lagi minum khamar. Kita tidak lagi bisa berzina dan melakukan kemaksiatan yang lain. Maka suatu ketika ada seorang kakek dari luar Arab kemudian datang Mekah, kemudian ingin mencari Rasulullah SAW, ini bertanya kepada Rasulullah SAW karena sudah tua, ingin belajar Islam. Ya, begitu dia sampai kepadanya bahwa ada seorang nabi, maka ingin bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Nah, ketika dihadang oleh orang musyrik Quraisy, ya, kemudian bertanya kenapa dia ingin menemui Rasulullah SAW, kemudian kakek ini mengutarakan niatnya. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy? Mengapa engkau ingin bertemu dengan Muhammad? Kalau engkau bertemu Muhammad, maka hidupmu akan susah. Yang dulunya kamu suka meminum khamar, maka kamu tidak akan mampu lagi meminum khamar karena dilarang oleh Muhammad SAW. Kamu akan dilarang lagi berzina. Maka apa yang dikatakan oleh kakek ini? Kakek ini mengatakan bahwasanya ya saya sudah tua, saya sudah tidak mampu juga melakukan itu, maka di sini saya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW supaya saya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Tapi orang-orang Quraisy ini tidak habis akal, maka dia mengiming-imingi harta. Maka ketika engkau maka orang-orang Quraisy ini mengatakan bahwa kalau kamu mengurungkan niat kamu, maka kami akan memberikan kepadamu 100 ekor unta, dan bawalah 100 ekor unta itu kepada kaummu di kampung, bagi-bagi. Karena ini adalah seorang tokoh kabilah, salah satu kabilah. Maka dengan mendengar iming-imingan tersebut, mulailah kakek ini hatinya goyah dan dia memilih dunia tersebut, memilih iming-imingan tersebut, yakni dia memilih 100 ekor unta tersebut. Maka ketika dia membawa 100 ekor unta itu kembali ke kampungnya, maka di tengah perjalanan salah satu kaki ontanya yang dia tunggangi itu terperosok ke dalam lubang, kemudian menjadikan dia terjatuh dan meninggal. Apa yang terjadi? Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khasirat dunya wal akhirah. Dia sudah rugi di dunia maupun rugi di akhirat. Ya. Maafillah rahimakumullah. Kita kembali baca amma yatasaalun. Mereka amma tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, anin naba'il azim, yaitu tentang hari yang sangat agung, yakni hari kiamat. Kalla saya'lamun. Ayat yang ketiga. Alladzihum fihi mukhtalifun. Yang mereka di dalamnya saling berselisih. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, yakni pasti mereka mengetahui nanti pada
hari kiamat setelah mereka dibangkitkan. Tsumma kalla saya'lamun. Ya. Kemudian tidak sekali-kali, pasti kelak mereka akan mengetahui. Pasti kalian akan tahu setelah dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala sanggup membangkitkan manusia kembali, menciptakan langit saja yang sangat sulit dibandingkan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala mampu, apalagi hanya mengembalikan manusia yang pernah diciptakan kemudian dihidupkan kembali. Sebagaimana kisahnya Uzair ketika melewati Palestina, ketika melewati sebuah tempat yang benar-benar mati, kota mati, kemudian dia melihat kota tersebut sudah mati, kemudian dia di dalam hatinya mengatakan kaifa yuhyillahul mauta, ya, ba'da mautiha, kaifa yuhillah ba'da mauti, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali kota ini, benar-benar sudah hancur, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mematikan, ya, menidurkan Uzair selama 100 tahun, kemudian ya membangunkan kembali. Dan ternyata setelah dia bangun dari tidurnya, dia melihat kota tersebut itu sudah sangat ramai. Jadi ini tidak mungkin, ya, mungkin orang mengatakan itu tidak mungkin, padahal ini mungkin saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang biasa untuk Allah Subhanahu wa taala, yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisahnya Nabi Ibrahim ketika membagi-bagi, ya, memotong-motong burung, kemudian satu potong itu diletakkan di gunung yang satu, kemudian di gunung yang lain diletakkan yang lain, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, panggillah burung tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil burung tersebut, kemudian yang sudah dipotong-potong tadi itu menyatu kembali, kemudian mendatangi Nabi Ibrahim. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan apa yang sudah mati. Juga sebagaimana kisahnya Nabi Musa ketika di Bukit Turisina, ya. Ya. Ada beberapa orang dari pilihan-pilihan Nabi Musa meminta untuk Allah Subhanahu wa taala tampakkan dirinya, ya. Tampakkan dirinya supaya menjadikan bahwasanya Allah itu bukti bahwasanya benar-benar itu Allah itu ada. Ternyata Allah Subhanahu wa taala matikan kemudian hidupkan kembali. Kemudian matikan seluruhnya kemudian menghidupkan kembali. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu, ya, bahwasanya menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alil arda mihada." Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Ini sudah jam 7:15, 5 menit lagi ya Ummahat. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Ini sudah kita jelaskan di ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman mihada. Mihada itu dari kata mahda, itu sebagai hamparan seperti kasur, itu dihamparkan kemudian diletakkan di atasnya bayi. Begitu juga dengan bumi ini. Bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, atasnya untuk manusia. Kemudian wal jibala autada, kemudian gunung-gunung sebagai pasak. Supaya kenapa gunung itu diadakan gunung itu menjadi pasak untuk bumi, supaya manusia ini bisa berjalan di atas bumi ini tidak goyang-goyang. Ya, bayangkan Ummahat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jibal, tidak menciptakan gunung itu sebagai pakunya dunia ini, maka dunia ini pasti akan goyang-goyang. Maka Rasul mengatakan bahwasanya itu seperti bola di atas air, tidak akan bisa diam. Karena adanya gunung tersebut sebagai paku, maka itu yang menjadikan bumi ini tidak menjadi tenang, tidak goyang-goyang. Wa khalaqnakum azwaja.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian azwaja berpasang-pasangan. Ya. Bayangkan ummahat, kalau seandainya di dunia ini Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan seluruhnya manusia saja sampai hari kiamat. Kira-kira tenang nggak hidupnya manusia? Atau Allah Subhanahu wa taala jadikan laki-laki semua tidak tanpa perempuan sampai hari kiamat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya Adam ini membutuhkan teman, membutuhkan seorang istri. Maka diciptakanlah Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uskun anta wa zaujukal jannah." Tinggallah engkau di sini dan istrimu di dalam surga ini. Uskun di situ artinya tinggallah atau tenanglah kamu di sini, diamlah kamu di sini bersama dengan istrimu. Artinya menunjukkan di situ bahwasanya dengan adanya pasangannya, dengan adanya istrinya itu menjadikan Adam itu menjadi tenang. Mungkin sampai di sini dulu ya Ummahat ya. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya di ayat 9 sampai ayat 17 ya, kita akan jelaskan karena waktu sudah menunjukkan 17:20 ya. Mungkin Ummahat ada yang mau siap-siap untuk menunggu maghrib ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Karena waktu sudah sampai, maka insya Allah nanti di ayat yang 9 mohon diingatkan ya Bu Eli, di ayat yang ke-9 insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita lanjut. Barakallahu fikum. Ada yang mungkin yang belum masih ini tadi, ada yang belum jelas tadi apa yang sudah kita sampaikan? Sudah jelas semua? Baik, sudah jelas, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ummahat semuanya, jazakallahu khairan. Terima kasih, maaf lahir batin. Sama Umi, juga semuanya.